Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranji Ronetama dari kelas 10 Lin 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa itu terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor pembentukan bangsa. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Ada persamaan asal keturunan etnis, persamaan pola kehidupan atau kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air, persamaan sejarah, persamaan cita-cita, seperti contohnya bangsa Indonesia ini. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Negara-negara ini juga memiliki beberapa sifat yang harus dijalaninya. Yang pertama seperti memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara ilegal. Yang kedua monopoli, artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Dan yang ketiga mencakup semua, artinya peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Nah, di sini juga ada unsur-unsur di dalam negara seperti penduduk yang tetap atau rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara juga ada beberapa yang nih, seperti unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif contohnya penduduk atau rakyat dan wilayah. Dan deklaratif adalah pengakuan dari negara lain. Nah, kita di sini akan membahas lebih dalam tentang unsur konstitutif. Yang pertama, rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Ada satu penduduk, mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. Nah, yang kedua ada bukan penduduk, mereka yang tempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Nah, penduduk, warga negara, mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Yang bukan warga negara, mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seorang warga negara Indonesia atau WNI adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khususnya DKI Jakarta atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau negara. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik atau nomor induk kependudukan atau NIK. Bila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan, paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkut dalam tata hukum internasional. Nah, wilayah suatu negara. Yang pertama ada wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara. Wilayah darat. Batas wilayahnya darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Yang pertama ada batas alami, kedua ada batas buatan, dan yang ketiga ada batas geografi. Nah, batas alami, batas terjadi secara alami, contohnya seperti sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Nah, batas buatan, batas yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya ada patok, pos penjagaan, gapura, dan tembok. Batas geografi adalah batas menurut letak suatu negara, contohnya Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Wilayah laut. Nah, di wilayah laut ini suatu negara ada semua perairan, lautan atau danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. Lautan teritorial 12 mil, ada zona ekonomi eksklusif 200 mil, landas kontinen 200 mil ke dasar laut teritorial, dan laut bebas jauh 200 mil ZEE. Yang pertama, laut teritorial, jalur lalu lintas yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati, hewan, laut, dan tumbuhan laut. Sumber daya alam non hayati, sumber minyak bumi, gas alam, zona ekonomi eksklusif ZEE. Negara yang memanfaatkan sumber daya pada zona merupakan batas wilayah negara dengan wilayah perairan negara lain. Yang ketiga ada landas kontinen, negara-negara yang berhak dimanfaatkan, mengolah, dan melakukan konversi sumber daya alam. Berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelayanan laut. Mengizinkan pelayaran internasional, memasang sarana prasarana penghubungan laut. 4. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bisa digunakan negara manapun. Bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau lautan dan industrial, bebas untuk melakukan riset dan penelitian, bebas menangkapnya. Nah, wilayah udara suatu negara di atas wilayah darat dan laut
di negara tersebut. Pengakuan dari negara lain dibedakan. Pengakuan negara lain secara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Pengakuan dari negara lain secara fakto artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau jelasan yang kurang jelas dari saya, mohon maaf. Bila saya banyak kekurangannya, bilang taufiq wal hidayah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.